A. Pengertian Down syndrome. Perubahan jumlah dan struktur kromosom dikaitkan dengan serius pada manusia. Ketika non-disjungsi terjadi dalam meiosis, akibatnya adalah aneuploid. Terdapat kromosom abnormal di dalam gamet yang diproduksi dan kemudian di dalam zigot. Meskipun frekuensi zigot aneuploid bisa cukup tinggi pada manusia, sebagian besar membahayakan bagi perkembangan embrio. Salah satu keadaan aneuploid adalah sindrom Down, mengenai kira-kira 700 anak yang lahir di Amerika Serikat. Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Down syndrome merupakan kelainan kromosom yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Menurut Dr. John Langdon, Down kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental anak. Mental anak ini pertama kali dikenal pada tahun 1866. Karena ciri-ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar, menyerupai orang Mongolia, maka sering juga dikenal dengan mongoloid. Pada tahun 1970-an, para ahli dari Amerika dan Eropa merevisi nama dari kelainan yang terjadi pada anak tersebut dengan merujuk penemuan pertama kali sindrome ini dengan istilah Down syndrome. Dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah itu. B. Ciri-ciri Down syndrome menurut Kamus Psikologi. Down syndrome merupakan satu kerusakan atau cacat fisik bawaan yang disertai keterbelakangan mental. Lidahnya tebal dan retak-retak atau terbelah, wajahnya datar ceper, dan matanya miring. Sedangkan menurut penelitian Down syndrome menimpa 1 di antara 700 kelahiran hidup atau 1 di antara 800 atau 1000 kelahiran bayi. Diperkirakan saat ini terdapat 4 juta penderitaan Down syndrome di seluruh dunia dan 300.000 kasusnya terjadi di Indonesia. Down syndrome terjadi hampir merata pada laki-laki dan wanita. Penderita Down syndrome memiliki ciri khas yang khas, di antaranya yaitu, dan perhatikanlah gambar di samping pojok atas sebelah kiri. 1. Abnormalitas pada tengkorak. Yang kedua, abnormalitas pada muka. Yang ketiga, tubuh pendek. Yang keempat, dagu atau mulut kecil. Yang kelima, leher pendek. Yang keenam, kaki dan tangan terkadang bengkok. Yang ketujuh, mulut selalu terbuka. Yang kedelapan, ujung lidah besar. Yang kesembilan, hidung lebar dan rata. Yang kesepuluh, kedua lubang hidung terpisah lebar. Yang kesebelas, jarak antara kedua mata lebar. Dan 12, kelopak mata mempunyai lipatan epikanthus. C. Patofisiologi. Patofisiologi Down syndrome diawali dengan adanya kromosom tambahan pada kromosom autosomal 21. Kromosom ekstra tersebut dapat muncul akibat kegagalan pemisahan kromosom saat proses magetogenesis (non-disjunction) akibat translokasi ataupun mosaikis. Pada kasus yang sangat langka, trisomi 21 dapat timbul akibat isokromosom
yakni kondisi di mana terjadi duplikasi pada salah satu lengan kromosom 21 bersamaan dengan delesi lengan kromosom tersebut. Ekstra kromosom pada kromosom 21 tersebut menyebabkan kelainan ekspresi gen dengan manifestasi yang bervariasi pada beberapa sistem organ dan menimbulkan variasi fenotip pada pasien Down syndrome. Perhatikan data tabel di atas. Ada beberapa hipotensi dalam patogenesis molekular Down syndrome, yakni efek dosis gen gene dosage efek, instabilitas perkembangan yang diperlukan amplified developmental instability, dan ciri-ciri Regoin. Perhatikan gambar di atas yang samping belah kiri. D. Penyebab Down syndrome. Down syndrome terjadi karena kelainan susunan kromosom ke-21 dari 23 kromosom manusia. Pada manusia normal, 23 kromosom tersebut berpasang-pasangan hingga jumlah menjadi 46. Pada penderita Down syndrome, kromosom nomor 21 tersebut berjumlah 3 trisomi, sehingga totalnya menjadi 47 kromosom. Jumlah yang berlebihan tersebut mengakibatkan goncangan pada sistem metabolisme sel yang akhirnya memunculkan Down syndrome. Hingga saat ini diketahui ada hubungan antara usia sang ibu ketika mengandung dengan kondisi bayi, yaitu semakin tua usia ibu, maka semakin tinggi pula resiko melahirkan anak dengan Down syndrome. Mons, Knors, Haditono 50-1. Kromosom merupakan serat-serat khusus yang terdapat di dalam setiap sel di dalam badan manusia, di mana terdapat bahan-bahan genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang. Selain itu, Down syndrome disebabkan oleh hasil daripada penyimpanan kromosom semasa konsepsi. Ciri utama daripada bentuk ini adalah dari segi struktur muka dan satu atau ketidakmampuan fisik, dan juga waktu hidup yang singkat. Sebagai perbandingan, bayi normal dilahirkan dengan jumlah 46 kromosom (23 pasang), yaitu hanya sepasang kromosom 21 (2 kromosom 21). Sedangkan bayi dengan penyakit Down syndrome terjadi disebabkan oleh kelebihan kromosom 21, di mana 3 kromosom 21 menjadikan jumlah kromosom ialah 47 kromosom. Lahirnya anak yang menderita sindrom Down itu berhubungan erat dengan umur ibu. Tidak ada korelasinya yang konsisten dengan umur ayah. Kemungkinan karena oosit mengalami waktu istirahat (proses 1) yang sangat panjang, yaitu sejak membentuk (meiosis) oosit hingga sampai ovulasi. Dengan demikian membutuhkan waktu istirahat kira-kira 12-45 tahun. Selama waktu yang panjang itu, oosit mengalami non-disjunction. Biasanya kelainan ini terjadi pada anak terakhir dari suatu keluarga besar. Karena faktor seorang ibu yang melahirkan pada usia lanjut, ada beberapa pendapat mengapa terjadi non-disjunction. Mungkin adanya virus akibat radiasi. Mungkin adanya pengandungan antibodi tiroid yang tinggi.
Mungkin karena lama sel telur tidak dibuahi di tuba falopik. Gambaran di atas menjelaskan bahwa A kromosom homolog dapat gagal berpisah selama anafase 1B, kromatip gagal berpisah selama anafase meiosis 2. Kedua, tipe kesalahan meiotik tersebut akan menghasilkan gamet dengan jumlah kromosom yang tidak normal, karena seharusnya pada meiosis 1 membawa satu pasang kromosom, tetapi ini malah membawa dua pasang kromosom, sehingga pada meiosis 2 terjadi pembelahan ganda. Akhirnya menjadi trisome pada kromosom 21. Dan salah satu faktornya adalah usia. Down syndrome juga disebabkan oleh kurangnya zat-zat tertentu yang menunjang perkembangan sel saraf pada saat bayi masih di dalam kandungan, seperti kurangnya zat iodium. Menurut data Badan UNICEF Indonesia, diperkirakan kehilangan 140 juta poin intelligent quotient IQ setiap tahun akibat kekurangan iodium. Faktor yang sama juga telah mengakibatkan 10 hingga 20 kasus keterbelakangan mental setiap tahunnya, Arianto dalam koran Tempo Online. Mutasi gen ini memiliki kemungkinan paling besar terjadi pada kelahiran di mana usia ibu antara 40-50 tahun. Persentasenya sekitar 1,5 per 1000 kelahiran. Terapi gen (harapan untuk menyembuhkan Down syndrome). Down syndrome dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan kromosom melalui amniocentesis bagi para ibu hamil, terutama pada bulan-bulan awal kehamilan. Terlebih bagi ibu hamil yang pernah mempunyai anak dengan sindrom Down atau mereka yang hamil di atas usia 40 tahun harus dengan hati-hati memantau perkembangan janinnya karena mereka memiliki resiko melahirkan anak dengan sindrom Down lebih tinggi. Sindrom Down tidak bisa dicegah karena Down syndrome merupakan kelainan yang disebabkan oleh kelainan jumlah kromosom. Jumlah kromosom 21 yang harusnya cuma 2 menjadi 3. Penyebabnya masih tidak diketahui pasti. Yang dapat disimpulkan sampai saat ini adalah makin tua usia ibu, makin tinggi risiko untuk terjadinya Down syndrome. Diagnosis dalam kandungan bisa dilakukan diagnosis pasti dengan analisis kromosom dengan cara untuk mendeteksi adanya kelainan pada kromosom. Ada beberapa pemeriksaan yang dapat membantu mendiagnosi kelainan kromosom, antara lain pemeriksaan fisik penderita chorionic villus sampling (CVS). Chorionic villus sampling (CVS). Dalam prosedur ini bukan cairan ketuban yang diambil, jumlah kecil jaringan diambil dari plasenta muda (juga disebut lapisan chorionik). Dalam prosedur ini bukan cairan ketuban yang diambil, jumlah kecil jaringan diambil dari plasenta muda (juga disebut lapisan chorionik). Sel-sel ini berisi kromosom janin yang dapat diuji untuk sindrom Down. Sel dapat dikumpulkan dengan cara yang sama seperti amniosentasi, tetapi metode lain untuk memasukkan sebuah tabung ke dalam rahim melalui vagina. Anak sindrom Down akan mengalami beberapa hal berikut. Yang ke-1, gangguan tiroid. Kedua, gangguan pendengaran akibat infeksi telinga berulang dan otitis serosa. Yang ketiga, gangguan penglihatan karena adanya perubahan pada lensa dan kornea. Usia 30 tahun menderita demensia (hilang ingatan,
penurunan kecerdasan, dan perubahan kepribadian. 7. Pencegahan. 1. Konseling genetik maupun amniosentesis pada kehamilan yang dicurigai akan sangat membantu mengurangi angka kejadian sindrom Down. 2. Dengan biologi molekuler, misalnya dengan 3 kuadrat gene targeting. 3 kuadrat atau yang dikenali juga sebagai 3 kuadrat homologous recombination 3 kuadrat sebuah gen pada dinonaktifkan. 8. Diagnosis. Pada pemeriksaan radiologi didapatkan 3 kuadrat brachycephalic sutura dan frontale yang terlambat menutup. Tulang iluen dan sayapnya melebar disertai sudut acetabular yang lebar. Pemeriksaan karyotyping untuk mencari adanya translokasi kromosom. Diagnosis antenal dengan pemeriksaan cairan amnion atau fili korionik. Dapat dilakukan secepatnya pada kehamilan 3 bulan atau pada ibu yang sebelumnya pernah melahirkan anak dengan sindrom Down. Bila didapatkan janin yang dikandung menderita sindrom Down, dapat ditawarkan terminasi kehamilan kepada orang tua. Pada anak dengan sindrom Down mempunyai jumlah kromosom 21 yang berlebih (3 kromosom) di dalam tubuhnya yang kemudian disebut trisomi 21. Nah, adanya kelebihan kromosom menyebabkan perubahan dalam proses normal yang mengatur embriogenesis. Materi genetik yang berlebih tersebut terletak pada bagian lengan bawah dari kromosom 21 dan interaksinya dengan fungsi gen lainnya menghasilkan suatu perubahan homeostasi yang memungkinkan terjadinya penyimpanan perkembangan fisik kelainan tulang, SPP penglihatan, pendengaran, dan kecerdasan yang terbatas. 9. Penata laksanan. Penanganan secara medis. A. Pendengarannya. Sekitar 70-80% anak sindrom Down terdapat gangguan pendengaran, dilakukan tes pendengaran oleh THT sejak dini. B. Penyakit jantung bawaan. C. Penglihatan. Perlu evaluasi sejak dini. D. Nutrisi. Akan terjadi gangguan pertumbuhan pada masa bayi atau prasekolah. E. Kelainan tulang. Diskolasi patella, sublukasio pangkal paha atau ketidakstabilan atlantoaksial. Bila keadaan terakhir ini sampai menimbulkan medula spinalis atau bila anak memegang kepalanya dalam posisi seperti torticollis, maka perlu pemeriksaan radiologis untuk memeriksa spina cervicalis dan diperlukan konsultasi neurologis. 2. Pendidikan intervensi dini. Program ini dapat dipakai sebagai pedoman bagi orang tua untuk memberi lingkungan yang memadai bagi anak dengan sindrom Down. Bertujuan untuk latihan motorik kasar dan halus serta petunjuk agar anak mampu berbahasa. Selain itu, agar anak mampu mandiri seperti berpakaian, makan, belajar, BAB atau BAK, mandi yang akan memberi anak kesempatan. 3. Taman bermain.
misal dengan peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus melalui bermain dengan temannya, karena anak dapat melakukan interaksi sosial dengan temannya. 4. Pendidikan khusus dalam kurung SLB. Anak akan mendapat perasaan tentang identitas personal, harga diri, dan kesenangan. Selain itu, mengasah perkembangan fisik, akademis, dan kemampuan sosial, bekerja dengan baik, dan menjadi hubungan baik. Sindrom Down pada bayi dan cara tepat pencegahannya. Anak Down syndrome, gen pada tubuh memegang kunci bagaimana tubuh terlihat dan bekerja. Gen inilah kunci dari semuanya. Bagaimana warna rambut kamu hingga bagaimana saluran pencernaan mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, ketika ada masalah pada salah satunya, dampak yang terjadi bisa sangat luas. Salah satunya adalah sindrom Down. Orang-orang dengan kelainan ini dilahirkan dengan kromosom ekstra. Kromosom sendiri adalah kumpulan gen dalam jumlah yang tepat, sehingga kinerja dan tampilan fisik tubuh pun sempurna. Sayangnya, sindrom Down menyebabkan kromosom ekstra ini mengarah pada berbagai masalah yang mengaruhi kesehatan seorang secara fisik maupun mental. Bagaimana mengenali gejala sindrom Down pada bayi? Gejala sindrom Down pada anak. Setiap orang dengan sindrom Down memiliki sifat individualisme yang tinggi. Masalah yang berkaitan dengan intelektual dan perkembangannya mungkin bisa ringan, sedang, atau bahkan berat. Beberapa pengidap memiliki fisik yang sehat, sementara lainnya memiliki masalah kesehatan yang cukup signifikan, seperti cacat jantung yang serius. Bayi, anak-anak, dan orang dewasa dengan sindrom Down memiliki fitur wajah yang berbeda. Meski begitu, gejala sindrom Down pada bayi lebih umum adalah sebagai berikut. Wajah pipi, kepala lebih kecil, leher lebih pendek, lidah yang tampak menonjol, kelopak mata yang miring ke atas atau disebut fisura palpebral dalam istilah medisnya. Telinga tidak berbentuk atau kecil, tonus otot yang sangat buruk, tangan lebar dan pendek dengan satu lipatan di bagian telapak tangan, jari yang relatif pendek, dan tangan serta kaki kecil. Contohnya sebagai foto di atas. Fleksibilitas yang berlebihan, bintik kecil putih pada bagian iris mata, postur tubuh pendek. Bayi dengan sindrom Down mungkin memiliki ukuran rata, namun mereka akan mengalami pertumbuhan perlambatan dan tetap memiliki postur tubuh yang lebih pendek daripada anak lain yang sebaya dengannya. Walaupun sebagian besar anak dengan sindrom Down memiliki gangguan kognitif, baik ringan hingga sedang, keterlambatan bicara atau kesulitan berbahasa, serta pengaruh dalam memori jangka pendek maupun panjang. Jantung bocor pada bayi, mungil ikhlo, perjuangan galang dana untuk kesembuhan bayi prematur dinasio. Apa yang menyebabkan sindrom Down terjadi? Penyebab sindrom Down pada bayi butuh biaya pengobatan. Cara tepat pencegahan sindrom Down pada bayi. Terapi sindrom Down pada bayi, setidaknya ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya gejala sindrom Down pada bayi, yaitu memperhatikan kadar asam folat. Ada keterkaitan antara kadar asam folat tubuh dengan risiko terjadinya sindrom Down pada bayi serta terjadinya cacat tabung saraf.
Ini artinya ibu harus lebih memperhatikan asupan asam folat dalam tubuh, terlebih ketika sedang hamil. Jika memang diperlukan, konsumsi suplemen penambah asam folat. Memperhatikan usia ketika hamil. Semakin tua usia ibu ketika hamil, maka resiko terjadinya sindrom Down pada bayi pun semakin besar. Jadi, konsultasikan selalu dengan dokter ahli jika kehamilan terjadi pada usia di atas 35 tahun. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ini sangat penting karena kelainan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan bisa terdeteksi lebih dini sehingga bisa segera ditangani. Kenali ciri Down syndrome dengan perawatan yang dibutuhkan. Anak dengan sindrom Down direkomendasikan menjalani beberapa perawatan khusus. Jika anak Anda terlahir dengan Down syndrome, Anda tentu ingin membuat pilihan terbaik untuk perawatan mereka agar dapat membantu si kecil tumbuh dengan baik. Para dokter meyakini bahwa anak-anak yang lebih dini mendapatkan perawatan, maka kemungkinan mereka untuk hidup sesuai potensi maksimal mereka akan semakin besar. Anak Anda mungkin memerlukan bantuan dengan cara yang berbeda, dari merangkak dan berjalan ke berbicara serta belajar cara bersosialisasi. Anak Down syndrome mungkin juga perlu perhatian ekstra di sekolah. Selain itu, anak pun mungkin memiliki masalah medis yang memerlukan perawatan teratur. Intervensi dini untuk Down syndrome. Program-program pelayanan bagi anak yang berusia 3 tahun ke bawah dapat meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental anak Down syndrome. Mereka biasanya memiliki terapis dan guru yang dilatih khusus untuk membantu anak-anak mempelajari sebagai keterampilan, seperti halnya makan dan berpakaian sendiri, berguling, merangkak dan berjalan, bermain dan berada di sekitar banyak orang, berpikir dan menyelesaikan masalah, bicara, mendengar dan memahami orang lain. Banyak anak dengan Down syndrome bersekolah di lingkungan yang sama dengan anak-anak lain. Ini bisa menjadi hal yang baik bukan hanya untuk anak Anda, tetapi untuk anak-anak lain juga. Anak Anda juga memiliki hak untuk bersekolah di sekolah umum, agar mereka mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari tantangan yang mungkin dihadapinya. Sebagai bagian dari upaya ini, lebih baik Anda bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan program pendidikan individual. Hal ini membantu memastikan anak Anda mendapat dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk hal-hal seperti bekerja sama dengan spesialis membaca atau ahli terapi bicara. Sekolah umum mungkin sesuai untuk banyak anak, namun perlu diketahui bahwa ada jenis sekolah lain yang lebih fokus pada kebutuhan anak-anak Down syndrome. Dokter, terapi, dan guru anak Anda dapat membantu mencari tahu mana yang terbaik untuknya. Perawatan untuk anak Down syndrome. Beberapa masalah kesehatan lebih sering terjadi pada anak-anak dengan Down syndrome. Mungkin banyak anak tidak memiliki masalah-masalah tersebut, tetapi jika anak Anda memilikinya, Anda bisa mendapatkan perawatan bagi anak Anda jika memiliki kondisi 1. Kehilangan pendengaran. Banyak anak-anak dengan Down syndrome mengalami gangguan pendengaran pada 1 atau 2 telinganya. Karena itu, anak Anda kemungkinan akan membutuhkan kunjungan rutin dengan dokter telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) untuk mendeteksi masalah apapun sejak dini. Kadang-kadang masalah
pendengaran pada anak Down syndrome disebabkan oleh penumpukan cairan di telinga. 2. Masalah penglihatan. Masalah dengan penglihatan juga sering terjadi. Lakukan pemeriksaan rutin dengan dokter mata dan mungkin memerlukan kacamata, operasi, atau perawatan lainnya. Penting bagi anak Anda untuk mengikuti tes telinga dan mata, karena masalah penglihatan dan pendengaran mata menyebabkan keterlambatan dan belajar dan berbicara. 3. Masalah jantung. Sekitar setengah bayi yang lahir dengan Down syndrome memiliki masalah dengan bentuk jantung mereka atau cara kerjanya. Ada beberapa kondisi yang bahkan lebih serius daripada anak yang lain dan memerlukan pembedahan. Dalam kasus lain, anak Anda mungkin perlu meminum obat tertentu. 4. Sleep apnea. Ini adalah kondisi ketika pernafasan seseorang berhenti dan memulai kembali beberapa kali saat mereka tidur. Biasanya, seseorang anak dengan Down syndrome mungkin akan dicek untuk melihat adanya indikasi sleep apnea pada usia 4 tahun. 5. Leukemia. Anak-anak dengan Down syndrome mengalami peningkatan 10 hingga 20 kali lipat untuk mengalami kanker darah ini. Namun, resikonya hanya 2% dan penyakit ini dapat disembuhkan. 6. Masalah medis lain. Anak Anda mungkin juga memiliki masalah lain yang kurang umum dan memerlukan perawatan seperti penyumbatan di usus. Beberapa bayi dengan Down syndrome mengalami penyakit penyumbatan di usus. Beberapa bayi dengan Down syndrome mengalami penyakit Hirschsprung, di mana bagian usus tersumbat. Gangguan medis ini dapat dirawat dengan operasi. Infeksi. Bayi dengan Down syndrome juga memiliki sistem kekebalan yang lebih lemah sehingga mereka dapat lebih sering sakit. Tidak ada perawatan untuk ini.